Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu untuk para pemirsa dimanapun berada. Yang semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih untuk para pemirsa dimanapun berada yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semuanya para sahabat Insan Praja. Saya ucapkan terima kasih karena dengan dukungan kalian semuanya sampai saat ini, hingga saat ini Insan Praja dan kami semua kru masih bisa tayang kembali di konten Insan Praja ini. Mudah-mudahan bisa memberikan keberkahan, kemanfaatan kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Amin. Dan saya sapa dulu bagi para pemirsa dimanapun berada yang mungkin ada dari dalam Indonesia maupun dari luar negeri. Terima kasih semuanya. Tidak saya sebutkan satu persatu sebab terlalu banyak sekali para subscribernya dari berbagai daerah, dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ini cukup banyak sekali. Terima kasih ya. Semoga semuanya diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat jasmani rohaninya, dan juga diberikan keistiqomahan untuk selalu menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya nantinya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Diberikan keselamatan dunia akhirat kita. Amin. Ya, bagaimana Pak Ustadz kabarnya? Ya, alhamdulillah. Dalam keadaan sehat walafiat. Ya, alhamdulillah sekali. Ini kita akan membawa tema tentang apa Pak Ustadz? Kejadian sebelum beliau Imam Mahdi bertugas ya. Ya, ini apakah sudah tugas atau belum maksudnya gitu. Ini kalau sudah tugas berarti kita tanya apa yang berhubungan dengan apa tugas beliau. Dan kalau sudah ya mari kita sampaikan nanti biar disampaikan apa yang dibawa ajaran-ajarannya dari beliau kan itu kan. Ya. Ya, semoga kita semuanya nanti tetap tetap menjaga iman takwa kita ya kepada Allah, mengingat akhir-akhir ini banyak sekali gejolak-gejolak ya, di Nusantara kita ini. Benar. Adu domba, semoga kita terhindar. Pokoknya pesan kita jangan sampai kita terbawa arus, terprovokasi oleh berita-berita hoax. Jangan sampai yang kebenarannya itu belum tentu benar. Jangan sampai kita terprovokasi masuk dalam situ, yang rugi adalah kita sendiri. Sebaiknya itu walaupun itu benar apa tidak, kita tidak usah terlalu mengurusi yang bukan urusan kita. Jangan membuka aib orang, jangan menyelidiki gerak-gerik orang. Yang penting kita kembali ke diri kita, menyelidiki aib kita sendiri, memperbaiki diri kita. Semoga kita nanti lebih dekat dengan Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan itu kita semua bisa dekat dan kita bisa diberikan keselamatan dunia akhiratnya. Kalau akhirnya selamat, pasti dunianya ikut. Seperti itu. Ya, sambil kita menunggu yang menjalankan ya ajarannya dari beliau, yaitu pemimpin akhir zaman itu luar biasa, harus kita tunggu-tunggu, itu sangat berharga sekali bagi seluruh umat manusia ya. Karena ya beliau ya yang bisa membawa ajaran Islam yang sebenar-benarnya itu. Dan syafaatnya itu pasti hanya beliau ya, kita di belakangnya ya. Ya, ini cuaca saat kita buat konten sedang gerimis. Semoga dengan gerimis ini bisa memberikan keberkahan selalu untuk beberapa wilayah tentunya di Indonesia ini, mengingat daerah-daerah sekitar kita banyak yang mengalami bencana, ditimpa bencana. Ya, semoga nantinya saudara-saudara kita yang ditimpa bencana diberikan ketabahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menjalankan ujian-ujiannya yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kisah media gaib ini ya, kita nggak memaksa mengajak terus sahabat itu harus mempercayai konten ini, karena konten ini kan
tidak mengambil dari apa ya, catatan-catatan buku-buku ataupun kitab-kitab mungkin ya. Iya. Ini murni khusus dari goib, dari versi goib, dari ajarannya beliau ya, Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana itu. Iya. Ya, ikuti terus konten kami ini supaya nanti kalau nonton itu usahakan jangan di skip ya, supaya apa ya, paham dengan apa isinya. Memang kita semuanya tidak bisa memberikan kepahaman, yaitu yang memberikan kepahaman adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya sambil nonton usahakan sambil pikir, baik dengan kepahaman. Di situ insya Allah ada hikmah-hikmah terbesar dalam konten itu. Tapi kita tidak semua orang itu bisa mengambilnya. Hanya orang yang dikehendakinya, dan makanya usahakan di sini dan dikir supaya kita diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menangkap semua ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin apa bisa dimulai ini? Ya insya Allah bisa sekarang, karena hujan ya, pintunya harus ditutup dulu. Gitu ya. Sebentar saudara, saya nutup pintu dulu. Karena hanya kami berdua, jadi krunya mungkin lagi capek. Itu ada yang lagi makan, Sebab krunya rumahnya jauh-jauh, tidak ada yang dekat, jadi kita berjuang. ya. Mungkin bisa dimulai. Iya. Ini akan saya bentengi dulu tubuh mediator, karena sekarang penyusup itu lebih banyak. Kami nggak ingin ya penyusup yang masuk nanti akan memperkeruh apa yang disampaikan. Illa yang maksudi waridul kalmat. Saya protek tubuh mediator. Kunci. Yang tidak saya masukkan tidak bisa masuk otomatis. Kalau yang menusuk masuk, semua langsung dilempar sebagai otomatis. Sudah siap ya? Sudah. Akan saya panggil dari goib yang bisa menjelaskan tentang beliau Imam Mahdi atau Al-Mahdi. Ajaran-ajarannya saya persilahkan masuk dalam tubuh mediator ini. Sekarang di hadapan saya sekarang ini, silahkan masuk. Masuk bisa sinkron. Jikalau penyusup yang tidak saya maksudkan keluarkan dari jasad ini, otomatis protek Allah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya dan saya minta maaf apabila saya tadi memanggil saudara ke sini dalam kurang sopan. Kalau boleh tahu siapa yang hadir sekarang ini? Saya penghuni dari Kayangan. Dari golongan apa? Saya dari golongan dewa. Dari golongan dewa. Namanya siapa, saudara? Nama saya tidak begitu dikenal, Iya. tetapi ini adalah suatu rahasia. Saya tidak bisa menyebutkan nama dan identitas dari saya sendiri. Oh, Sebab itu adalah sangat berbahaya untuk saya. iya, saya mengerti. Boleh saya buktikan lagi kebenarannya? Saya cek dulu. Iya, silakan. Maaf ya, pokoknya saya tidak percaya karena untuk mengantisipasi adanya penyusup, biar semua sahabat pemeriksa semuanya nanti ada keyakinan sedikit, akan saya protek dalam tubuh mediator ini. Jika apa yang dikatakan tadi bohong, langsung keluar dari jasad semuanya. Ya, terima kasih. Sekarang kita sudah yakin ya, saya. Ini sahabat, ini tadi penghuni dari Kayangan. Mungkin Kayangannya tingkat berapa ya? Biar pengalaman kita. Saya di tingkat ke-7. Alhamdulillah. Oh gini saudara, saya menghadirkan saudara tadi itu ada maksud sedikit, ada yang saya bahas ya. Bolehkah nanti saya mengajukan pertanyaan? Ya, Ya, pertanyaannya gini, sudahkah beliau Imam Mahdi atau Al-Mahdi sekarang ini sudah bertugas atau belum? tidak satupun orang yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta para rasul-rasulnya Iya. yang mengetahuinya itu tentang keberadaannya. Ya, maaf, ini kan saya hanya tanya aja, walaupun nggak dijawab, saya juga nggak tidak apa. Yang penting mewakili apa ya, sahabat untuk mempertanyakan itu. Kalau jawabannya ini kan berarti sudah ada jawabannya ya. Maaf. Nah, sebelum mungkin ya, sebelum beliau itu hadir di tengah kita ya mungkin. Mungkin apa ada mungkin apa ya, bencana-bencana apa musibah apa yang terjadi di bumi ini. Beliau datang tidak membawa bencana ataupun musibah, Iya. tetapi yang membawa
bencana dan musibah itu hanyalah manusianya sendiri yang mendatangkannya, dan yang memancing bencana itu untuk datang ialah manusianya sendiri. Tugas beliau mungkin belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya ya. Jadi itulah keterangan sahabat ya. Jadi beliau Imam Mahdi pemimpin akhir zaman itu bukan membawa bencana, jadi penyelamat umat ya. Seluruh umat nanti akan diselamatkan bagi orang-orang yang mempercayainya ya. Terus gini, itu banyak ya. Di akhir-akhir ini itu saya itu mendengar banyak pengakuan, orang mengaku ini Imam Mahdi, ada yang mengaku Satrio Piningit, ada yang mengaku Ratu Adil. Kalau menurut saudara bagaimana ya penjelasannya seperti itu? Satrio Piningit dan Ratu Adil itu bukanlah orang biasa, Iya. dan mereka berdua itu tidak bisa hanya mengaku-ngaku. Satrio Piningit dan Ratu Adil ialah orang yang sama di dalam satu jasad yang ada di dalam jasad perempuan, yang mana dia diwarisi ruh ksatria, yaitu laki-laki yang memiliki jiwa gigih dan berani. Sosok ksatria itu sudah pasti bukanlah perempuan, tetapi seorang Satrio Piningit dan Ratu Adil itu ialah orang yang sama, bukan berbeda. Hal itu disimpulkan tidak bisa orang-orang sembarangan mengaku dirinya Satrio Piningit atau Ratu Adil. Sehingga beliau akan menerapkan keadilan di Nusantara ini untuk memperbaiki, untuk menjadi Nusantara yang kemahlipah. Iya. Maaf, ini ada pertanyaan lagi. Mungkin kalau bisa dijawab ya silakan. Kita ingin tahu tentang ajarannya dari pemimpin akhir zaman itu, yaitu beliau Imam Mahdi atau Al-Mahdi. Mungkin ada yang bisa disampaikan ya. Salah satunya ajaran dari beliau itu, silakan. Beliau membawa ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran yang mana yang dahulu dibawa oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan diperbaharui dan diajarkan kembali dan dibawa kembali oleh beliau. Diperbaharui itu bukanlah diperbarui, beda. Iya. Diperbarui dengan diperbaharui itu beda sekali. Kalau diperbarui itu tidak, tetapi diperbaharui. Intinya beliau Al-Mahdi tersebut membawa ajaran dari Rasulullah untuk diajarkan kembali. Dan mungkin ketika beliau membawa ajaran Rasulullah, maka akan banyak orang yang tidak mengetahuinya.
dan orang-orang menganggap ajarannya itu adalah ajaran yang asing. Oh, Sebab sudah kian lamanya dari masa kita manusia yang hidup di sini sampai ke masa Rasulullah dulu itu sangat jauh. Tetapi walaupun kita jauh dari masa beliau Rasulullah SAW, dengan datangnya pemimpin akhir zaman kita akan dibawa ke zamannya beliau lagi dengan ajaran yang sesungguhnya. Sebelum beliau datang di tengah-tengah kita ya, dengan terang-terangan, mungkin Nusantara kita ini itu akan rusak. Kerusakan ada di mana-mana. Tentunya bencana yang memporak-porandakan wilayah itu sebagian besar, sangat besar sekali. Kenapa seperti itu? Sebab sebelum kedatangan beliau, Nusantara itu sudah rusak. Sehingga dengan kedatangannya beliau bisa untuk memperbaiki Nusantara yang rusak tersebut dengan ajaran akhlakul karimah untuk membawa itu jadi memperbaiki para sifat-sifat manusia yang sudah melampaui batas dan menyadarkannya kembali dan membawa ke jalan yang sesungguhnya, untuk jalan menuju para robnya. Nanti gimana kalau ingin mengetahui dan ikut mengamalkan ajarannya dari beliau itu bagaimana menurut saudara ini? Itu bukan perihal yang mudah. Terus kalau yang tidak ikut nanti gimana urusannya orang-orang yang tidak mau ikut, maksudnya belum menemui beliau ajarannya, termasuk ikut ajarannya beliau, itu bagaimana nanti? Itu sangatlah rugi, apalagi yang sudah pernah dipertemukan tetapi enggan untuk mengikutinya dan enggan untuk mengakuinya. Ya. Itu sangat celaka. Ya. Dan di zaman ini tidak ada ketenangan untuk bersenang-senang. Artinya siapa saja yang celaka, yang tidak segera mendekat, maka celakalah baginya. Itu prosesnya sangat cepat sekali. Dan barang siapa yang tidak mau sadar dan masih kukuh dengan pendirian yang dia rasa dia benar sendiri dan merasa benar dengan hatinya itu, sungguh rugi. Oh, jadi gini, ada pertanyaan lagi. Misalkan ada orang kan jadi pintar, jadi dijuluki masyarakat ustadz, kiai, apa habaib, apa gimana. Kalau nggak mau ikut ajarannya beliau gimana? Itu resikonya ada nggak? Maaf ini. Soal nama-nama itu hanyalah sebutan dari alam dunia. Iya. Tidak membawanya untuk di alam akhirat nanti. Iya. Sehingga nama-nama tersebut itu tidak ada apa-apanya. Dan sama saja itu hanyalah suatu sebutan. Walaupun dia memiliki kedudukan seperti kiai ataupun habaib, kalau saja tidak mau mengikuti beliau Imam Mahdi, pasti akan celaka. Tidak peduli itu. Ya, ini perlu saya tanyakan. Jadi rata-rata orang itu kalau sudah mempunyai kedudukan tinggi di masyarakat,
pasti egonya jelas nggak mau, karena dia merasa pintar, jadi merasa cerdas, lebih tahu, lebih pintar, ya jelas nggak mau ya. Jadi risikonya seperti itu, walaupun itu disebut abaib, ya para yai ya, itu dalam sebutan orang maksud saya itu. Intinya kejadian sebelum tugas beliau Iya, itu dunia akan semakin rumit dan susah dikendalikan sebelum kedatangannya. oh seperti itu. Mohon disampaikan, mungkin ada titipan nasihat-nasihat dari saudara, silakan disampaikan ke kita semuanya, seluruh umat mungkin yang mau mempercayainya. Alam semesta ini sebelum kehadiran Imam Mahdi atau pemimpin akhir zaman, Iya, itu keadaannya sungguh miris sekali. Dan mungkin dengan kelakuan manusia itu sangatlah rusak. Maka saya sebutkan di awal tadi, rencana itu datang karena manusianya. Sebab manusianya itu tidak memiliki keimanan dan tidak mau mendekat kepada Robnya, kepada Allah, sehingga tidak memiliki hidayah dan tidak diberikan hidayah untuk menemui dan tidak diberikan petunjuk untuk menemui beliau Imam Mahdi tersebut. Sehingga kerusakan ada di mana-mana. Mereka dengan mudahnya itu bisa diadu domba. Karena sebelum kedatangan beliau juga nanti akan muncul fitnah-fitnah akhir zaman. Tentu kita kalau tidak memiliki keimanan maka akan terbawa arus fitnah-fitnah akhir zaman atau fitnah dajjal itu. Celakalah diri kita. iya, iya. Luar biasa sekali saudara ini. Sangat bermanfaat bagi seluruh umat kalau bagi saya. Maka dari itu sungguh cepatlah bertaubat. Iya, Jalani apa yang diperintahkan supaya Robmu tidak marah kepadamu dan tidak murka kepadamu. iya saudara. Kondisi alam sedang tidak baik-baik saja. Kekuatan dimensi yang dimiliki oleh beliau Imam Mahdi bisa menggetarkan bumi ini. Siapa saja yang diperingatkan tidak mau dan tidak mau mengakui beliau, Iya. maka akan binasa dengan dimensinya yang dikeluarkan oleh beliau Imam Mahdi tersebut. Ini sahabat, mohon di telah sedikit ya tentang perkataan tadi. Beliau itu sangat dimensinya sangat kuat sekali. Makanya kalau kok datang ke menghampiri kita kok ternyata nggak ada efek-efek apa, nggak bisa menyelamatkan apa-apa, berarti ya bukan ya pengakuan tadi loh, maksud saya itu bukan yang asli. Oh, ternyata seperti dimensi beliau sangat luar biasa ya. Mungkin ini aja yang saya tanyakan, suatu saat kita bertemu kembali saudara di lain waktu. Terima kasih atas kedatangannya. Saya minta maaf tadi karena memanggilnya saya tuh kurang sopan. Mungkin kemampuan saya seperti ini. Jadi saya minta maaf ya. Baik, Sekarang saudara boleh kembali ke tugas saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan kembali ke tempat semula.
luar biasa ini sahabat pesan Praja. Wah, ini yang datang tadi membawa apa ya, efek buruk mungkin jadi bisa dibawa ini ya. Jadi badan nggak sehat menjadi sehat. Kalau yang masuk itu orang dari kayangan. Ini keterangan tadi sangat bermanfaat sekali ya, mungkin ditelaah dengan sungguh-sungguh biar kita nggak gagal paham ya, diputar mendengarkan sambil zikir sambil mengingat Allah, biar kita itu nggak apa ya, biar kita fokus lah, tahu apa yang dimaksud konten tadi. Di unsurnya konten ini tidak apa ya, mengambil dari cuplik-cuplikan kitab-kitab ya, jadi unsur manapun nggak ada, sudah jelas, sudah gamblang tadi. Mungkin kalau ada yang bertanya, ada yang mengaku lagi ya, ya inilah kuncinya ya. Beliau Imam Mahdi itu sangat luar biasa dimensinya, tugasnya untuk menyelamat seluruh umat manusia di muka bumi ini. Jadi tapi ya nggak semua manusia bisa bertemu dengan beliau. Jadi ya beruntunglah bagi manusia yang bertemu dengan beliau itu, sangat beruntung sekali. Gimana mau disampaikan lagi? Sudah mau cukup. ditutup. Dan kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.